Masih nggak ngapa-ngapain tapi dikasih uang sama orang kan ngajar. Kemudian Pondok Putri apa Pondok di Putra? Pondok Putri. Wow. Di Pondok Putri. Pasti ramai banget itu. Pernah disorak-sorakin gitu, Gus? Jadi Gus Ivan ini adalah cicit dari Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana beliau adalah pendiri Pondok Tebu Ireng, juga pendiri Nahdlatul Ulama. Betul ya? Betul sekali. Boleh cerita sedikit biografinya jenengan, Gus? Boleh. Jadi teman-teman sekalian mungkin udah ada yang kenal, juga belum ada yang kenal, jadi saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya lengkap Muhammad Zanuren Aldifano, biasa dipanggil Ivan atau biasa dipanggil Vano. Saya kelahiran 7 Agustus tahun 1999. Jadi saya masih masuk generasi Z lah, Gen Z. Gen Z. Kemudian saya tumbuh lahir dan besar di kota Jombang di dusun Tebu Ireng. Jadi saya menghabiskan waktu kecil sampai saat ini itu di lingkungan yang sangat-sangat kental akan ilmu agama, karena saya berkumpul dengan para santri, saya juga berkumpul dengan para guru-guru yang mana itu sangat membentuk karakter saya sampai saat ini. Lah, sekarang ini Gus, jenengan kan sekarang sudah menjadi influencer muda di kalangan anak muda, apalagi di kalangan ciwi-ciwi Jombang sekarang gitu. Gimana cerita awal mulanya jenengan bisa jadi influencer? Oke. Ini ceritanya lumayan unik. Gimana? Ini ceritanya lumayan unik. Seru nih kayaknya nih. Iya. Jadi sebenarnya saya jadi influencer itu jalur kesandung. Jalur kesandung. Sebenarnya itu mungkin kalau influencer seperti yang kita ketahui, seperti Laura Wisyan Basaiban, atau siapa, Yusuf Alampungi, kemudian ada juga siapa, Zai juga yang lagi viral. Mereka semua itu adalah sosok orang yang memang mendeklar atau memproklamirkan dirinya itu sebagai influencer, ingin berdakwah di jalur atau platform sosial media. Mereka memang kayaknya mereka keresahan tentang problematika anak-anak remaja saat ini. Akhirnya mereka membuat konten, membuat akun yang memang mereka murni bergerak di jalur dakwah. Sedangkan saya itu hanya punya IG sebelumnya, dan ya IG saya biasa-biasa aja, nggak ada konten dakwah, atau saya membuat video terus taruh kamera terus semua itu untuk tugas saya sekarang ingin membahas nih tentang fenomena yang saya nggak pernah seperti itu sebelumnya. Jadi saya biasa-biasa saja, saya juga tidak pernah mendeklar bahwasanya saya itu siapa, kemudian saya berasal dari keluarga ini, saya tidak pernah. Itu adalah dari orang-orang sebenarnya, sehingga mungkin ada satu atau dua orang yang mempopulerkan saya, yang awalnya dari IG dibawa ke TikTok. Seperti gitu, itu. Jadi awal mulanya. Iya, jadi awalnya seperti itu. Dan kita sama-sama tahu, teman-teman juga tahu bahwasanya di TikTok itu trafficnya sangat cepat sekali. Algoritmanya itu sangat-sangat cepat. Orang mau terkenal di TikTok tuh sangat gampang untuk masuk FYP. View-nya banyak, like-nya banyak, apalagi follow-nya. dengan good looking Dengan ada embel-embel atau faktor X-nya. Entah karena ketampanan fisiknya atau karena ketampanan ilmunya, biasanya seperti itu. Sehingga saya juga sempat kaget tuh, kok Instagram saya tiba-tiba followersnya meroket gitu, ini ada apa sebenarnya. Terus kemudian saya dikasih tahu, ternyata ada yang mengedit foto-foto saya. Kemudian ada beberapa, saya juga ada video di Instagram, tapi itu bukan video dakwah, video random aja sebenarnya. Diedit, digabung-gabung, dan ternyata masuk FYP dan itu rame. Jadi orang-orang yang dari TikTok larilah ke IG saya seperti buat itu, mencari tahu lebih dalam. Kemudian Siapa sih ini? Betul. Setelah dicari tahu, ternyata ini tuh Gusnya tuh Ireng, kemudian gini kuliah di sini. Jadi ya memang orang kalau penasaran itu pasti dikulik kan, pasti dicari tahu siapa, dari mana, sekolahnya di mana, seperti itu. Sehingga kemudian itu membawa saya dapat awalnya itu dari komunitas kajian online. Saya dihubungi apakah bisa menjadi materi, kemudian saya ACC. Nah itu akhirnya kajian online sempat bermunculan banyak sekali,
sampai pada titik dimana saya setiap hari setiap malam selalu mengisi kajian online. Nah mungkin dari situ perubahannya signifikan sekali. perubahannya signifikan, betul sekali Mbak Mi. Sehingga itu membawa saya kayaknya saya harus membranding diri saya, karena saya harus mempunyai image yang, karena orang-orang udah tahu nih saya Latar kalau belakang siapa. kalau saya tidak menularkan dan atau membuat karya yang berbentuk dokumentasi, setidaknya kalau bukan untuk orang-orang, untuk pribadi saya sendiri kan. Jadi saya ada kenangan karya tentang saya membicarakan soal apa-apa, tapi itu makanya saya itu membuat TikTok. Oh, Seperti jadi itu, berarti cerita. sekarang sudah ada Instagram, Sudah ada Instagram, sudah ada TikTok. sudah ada TikTok. Gitu. Isinya juga tentang dakwah. Ya nanti ada konten dakwahnya juga, ada konten daily life mungkin. Nanti proyeknya ke depan akan lebih tertata lagi karena saya masih fokus di mempelajari lebih tepatnya gimana sih dunia seorang influencer. Kalau seandainya melihat dari situ, yang awalnya mungkin masih nggak tersorot, terus menjadi tersorot, pasti ada kayak wah perbedaan tuh. Yang awalnya biasa-biasa aja, kemana-mana juga ya udah biasa, terus habis itu tiba-tiba jadi wah itu Gus Ivan yang ada di konten ini, wah itu Gus Ivan. Itu ada tekanan tersendiri nggak sih Gus? Jadi, nah seperti yang saya katakan tadi Mbak Mia, saya itu kan latar belakangnya dari pesantren, yang mana kita tahu pondok pesantren, apalagi putri ya, itu kan rame orangnya. Jadi saya dari kecil itu sudah terlatih untuk disorot, sehingga cuman pasti ada perbedaannya hanyalah sikap. Kita tahu yang namanya santri terhadap Gusnya gimana sih, kan nggak mungkin sebarbar tiba-tiba nyegat lah atau tiba-tiba nodong gitu kan, nggak mungkin. Masih ada beberapa tata cara tersendiri antara anak pesantren sama anak yang tidak berbasis pesantren. Betul sekali. Sehingga saya awal-awalnya masih biasa karena masih ada itu di batasan boundaries itu tadi. Boundariesnya jelas ya. Jelas. Tapi ketika sudah itu terekspos di umum, udah masuk ranah umum, saya agak kaget awalnya. Sehingga tapi itu cuman membutuhkan waktu untuk membiasakan diri sendiri. Akhirnya ternyata seperti ini. Saya juga sharing dengan beberapa influencer dan konten kreator dakwah lainnya, gimana sih kalian itu awal-awal membuat konten, gimana awal-awal kalian itu kehidupan kalian yang awalnya biasa kemudian jadi disorot. Dan saya mendapatkan banyak ilmu, seperti salah satu contohnya itu Laura Hussein Bosebon itu sampai sekarang bahkan dia itu heran kalau misalnya dia lewat tapi ada wanita yang heboh itu dia masih heran. Masih heran. Sehingga itu masih membingungkan kita sebenarnya, kira-kira yang dicari oleh mereka itu dari saya apa gitu. Saya sudah membuat konten ilmu ini, silakan pelajari, ambil hikmahnya. Kalian membutuhkan apa? Misalnya membutuhkan motivasi, nasihat untuk gimana caranya semangat untuk menghafal Al-Quran, dikasih, sudah dibuatkan konten, ya udah ambil. Kemudian kenapa kalian ketika lihat saya teriak-teriak itu masih membingungkan sebenarnya. Masih shock culture gitu. Ada apa sebenarnya? Iya. Tapi kemudian kita bisa mengklasifikasikan bahwasanya ternyata ada loh fans yang seperti ini, ada fans yang seperti ini. Jadi kebutuhan fans itu mungkin orientasinya berbeda-beda terhadap idola influencernya itu. Tapi saya selalu mengatakan berkali-kali kepada teman-teman sekalian bahwasanya biasa-biasa saja, terhadap kami itu biasa-biasa saja. Karena kalian mengharapkan apa dari diri kami? Ilmu kami sudah kami berikan kepada kalian, lantas apa yang kalian harapkan? Kami nggak bisa memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat itu jelas Nabi Muhammad gitu di hari akhir. Kita juga tidak bisa menjanjikan bahwasanya kalian akan selamat di akhirat nanti. Maka dari itu biasa-biasa saja. Saya selalu gencar untuk mensponsori bahwasanya kami itu ya manusia biasa. Jadi biasa-biasa saja. Mungkin kelebihan fisik kami itu anggap saja sebagai bonus atau pemanis dalam konten itu. Pemanis biar kalau saya nonton tuh seger gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau saya lihat ya Gus ya, dengan pemikiran jenengan yang sudah sangat luas seperti ini dan dengan keadaan sosial jenengan yang sudah tersorot gitu, bagaimana perasaan jenengan sebagai cicit Mbah Hashim dengan keadaan sekarang? Apa ada pressure tersendiri karena wah aku cicit Mbah Hashim, jadi aku nggak boleh gini-gini, nggak bisa gini-gini gitu? Ya, sebenarnya ini mungkin buat teman-teman sekalian yang dari para gawakis atau gawani juga mungkin
merasakan, mungkin lebih relate gitu. Kita dari kecil itu merasakan yang namanya sudah dikenai beban oleh orang-orang, mungkin para tamu, para kerabatnya, orang tua pasti, apalagi kalau misalnya laki-laki ya, itu kan wah ini pasti penerusnya, pasti penggantinya, pasti bla 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 dan sebagainya. Itu sudah menciptakan pressure untuk diri saya sendiri dari kecil Mbak Mia, sehingga saya harus gimana caranya untuk memuaskan ekspektasi orang-orang. Itu yang mungkin terasa sulit gitu. Berat ya. Berat sekali. Sehingga saya kadang mikir, saya itu manusia normal juga loh seperti orang-orang di luar sana, tapi kenapa saya tidak bisa menjadi seperti mereka itu. Nah, persepsi seperti itu yang mungkin membentuk saya bahwasanya saya harus lebih sadar. Sering sekali saya tidak bisa lepas, saya mau lari dicari, nggak dicari juga nggak mungkin. Mungkin. Jadi saya mungkin dulu ya, sebelum saya menjadi lebih banyak yang kenal seperti sekarang, saat dulu ya hanya kalangan santri atau kalangan Tebu Ireng saja lah yang tahu. Sehingga ketika sayap saya lebih lebar lagi dan orang-orang umum itu tahu siapa saya, ya pasti bebannya tambah. Karena mau gimana pun ya ini nggak enaknya ya, ini nggak enaknya, saya cerita nggak enaknya, nggak enaknya dulu. Iya, nggak enaknya. Baru privilege-nya. Mungkin teman-teman berpikiran enaknya jadi Gus Ivan udah Gus, terus habis itu ganteng, ya, terus habis itu pernah merasa susah gitu, pasti nggak punya pikiran susah. Wah jangan salah teman-teman, saya juga sama, saya juga punya keresahan tersendiri dalam hidup saya. Saya sering sekali berpikiran kalau misalnya nanti gimana orang-orang itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka kepada saya, bagaimana ketika orang-orang menilai bahwasanya wah kayaknya masa putranya Gus Fahmi kayak gini. Nah itu adalah lebih, saya tidak merasa bahwasanya saya itu terbebani atau terkekang. Justru itu membuat saya lebih semangat, gimana cara termotivasi. Ya ini adalah ya ini hanya sekedar tergantung sudut pandang saja ya, atau persepsi bahwasanya saya bisa untuk memilih jalan lain sebenarnya, tapi saya memilih jalan ini ya karena saya bisa memilih kira-kira mana saya mau pilih. Saya tetap mau ada di jalurnya ayah dan orang-orang kakek-kakek saya, atau saya mau memilih jalur umum yang mana saya bebas untuk memilih hal itu. Kemudian saya memilih yang jalur oke lah, saya mau lah jadi penerusnya, sehingga saya tidak merasa terbebani. Saya harus enjoy, Karena saya harus semuanya tetap dipilihkan sendiri. Saya tetap pilihan sendiri, saya harus relax. Gimana caranya saya itu merasa tidak seperti kerja. Saya niatkan semua itu ngabdi Mbak. Karena kalau misalnya saya konotasinya kerja itu takutnya nanti nggak enjoy, orientasinya bukan ngabdi gitu. Sehingga kalau misalnya sudah teman-teman tahu saya dengan latar belakang saya lebih pede lagi. Karena apa? Karena saya merasa bahwasanya ada ini privilege-nya karena saya siapa gitu. Atau mungkin privilege lainnya, saya nggak pernah minta teman-teman untuk dihormati, tapi saya dihormati. Saya nggak pernah minta untuk dimuliakan, tapi saya dimuliakan. Itu ya mungkin ada rasa sungkannya, ada rasa enaknya. Ya, jujur-jujuran aja. Saya nggak ngapa-ngapain dikasih uang, saya nggak ngapa-ngapain tapi dikasih uang sama orang. Mungkin tamunya ayah, oh ini putranya ya, ini buat beli es, sangu gitu. Itu enaknya, Kadang kalau misalnya kemana gitu ya dijamu atau dikenal gitu. Apalagi kalau misalnya saat ini mungkin lebih banyak yang kenal saya lagi, jadi sepertinya pressure-nya naik, tapi juga di situ tekanannya lebih besar karena juga. Tanggung jawabnya lebih besar. Betul Dan seakan-akan kita dituntut untuk memenuhi ekspektasi semua orang, padahal ekspektasi orang-orang itu bukan tanggung jawab kita. Betul. Tapi mau nggak mau karena latar belakang, kan kamu cicitnya Mbah Hashim, iya, betul. Kamu putranya Gus Fahmi, Betul. masa kamu kayak gini. Betul. Jadi kalau para influencer apalagi jalur dakwah itu juga kami ya, bukan hanya saya, itu tugasnya menyampaikan ilmu saja. Kita cuma mentarbiyah gimana sih caranya memperkenalkan dakwah Islam, bagaimana syiar Islam, ilmu-ilmu dasar-dasar syariat Islam aja lah. Karena saat ini kita tahu para remaja, tidak semuanya tapi kebanyakan oknum lah mungkin ya, itu kami berusaha sebaik mungkin untuk mengajak kepada kebaikan. Minimal itu sholat. Kayaknya beberapa waktu yang lalu Lora Hussein buat konten, dia itu heran ada orang yang masih meninggalkan sholat.
Jadi untuk dasaran saja yang mana itu tiang agama itu kita masih selalu gencarkan untuk yang dasar saja, karena janganlah kita ngomongin yang Fathul Wahabiyah, itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jadi kita yang dasar-dasaran saja, gimana caranya orang itu mau memperbaiki diri sendiri aja itu udah sangat-sangat kita sudah alhamdulillah udah bersyukur gitu. Apalagi sholat itu yang bisa membuat kita tahu hidup kita kemana. Iya, betul sekali. Penting sekali. Penting. Kalau untuk keseharian jenengan sekarang ngapain aja Gus? Kan pasti banyak nih orang-orang yang pengen tahu Gus Ivan kesehariannya ngapain sih? Apa jadi Gus tuh cuma tidur, bangun, dikasih dijamui makan, terus habis itu leha-leha, atau cuma ngegame aja, atau cuma wah dari bangun subuh langsung ngaji, langsung ini itu, pasti kan banyak yang pengen tahu. Kalau keseharian saya subuh kemudian ngajar. Pondok Putri apa Pondok Putra? Di Pondok Putri. Wow. Di Pondok Putri. Pasti ramai banget itu. Pernah disorak-sorakin gitu Gus? Nah, seperti yang katakan tadi, culture santri dengan orang umum itu beda. Jadi kalau misalnya di culture santri mereka tidak mungkin sebarbar itu. Ya ada lah 1-2 tapi ini sedikit agak rame gitu. Iya, sedikit nggak sebanyak seperti ketika saya diisi di luar, sedikit sekali. Jadi saya kegiatannya ya ngajar, kemudian saya berkumpul dengan teman-teman ya, silaturahim dengan ngopi bersama. Kemudian setelah itu saya ngajar lagi itu sore, atau kalau jadi pagi sampai siang itu saya gunakan untuk kira-kira ada nggak orang yang misalnya mau wawancara. Gitu. Misalnya berarti udah ada waktu tersendiri gitu ya? Saya mau menjadikan saya sebagai narsum, saya letakkan di pagi sampai siang itu. Atau radio juga pernah ada, itu saya gunakan siang. Atau saya biasanya kalau nggak gitu mikir kira-kira konten apa nih. Nah itu saya gunakan di situ. Kenapa? Karena nanti setelah duhur itu saya gunakan istirahat, tidur siang. Kemudian setelah kemudian setelah tidur asar, habis asar saya ngajar dunia sampai kira-kira hampir maghrib. Kemudian sholat maghrib, kemudian setelah malam, nah jam malam saya itu free. Nah ini yang saya gunakan untuk kajian online biasanya. Para komunitas online mengundang saya itu biasanya malam, itu saya gunakan di situ. Atau kalau nggak gitu undangan offline, misalnya saya ngisi di suatu acara majelis sholawat atau majelis jamiah atau majelis komunitas seperti itu. Itu saya gunakan malam. Seminar-seminar. Ya, itu saya gunakan malam. Jadi dalam keseharian yaitu daily saya kesehariannya kegiatan. Jenengan ini menjadi influencer kan di umur yang muda, yang mana memang jenengan berarti umur berapa Gus? Saya tahun ini 24 tahun ini. Tahun ini 24. Tahun ini 24. Umur 22 ke atas sampai 25 kan biasanya kita itu lagi bingung-bingungnya mencari jati diri. Betul sekali. Harus gimana gitu. Jenengan mengalaminya seperti apa? Saya justru mengalami kegelisahan atau quarter life crisis itu bukan di umur 20-an. Tapi saya sudah mengalaminya ketika saya itu masih menempuh pendidikan SLTP ya mungkin, karena saya mualimin tadi. Saya sudah berpikiran, saya pernah bilang tadi saya merasa jenuh ketika 3 tahun. Jadi saya kelas 3 atau kelas 3 SMP mungkin ya kalau normal, setara dengan kelas 3 SMP. Saya mulai jenuh. Saya pengen sekolah umum. Saya memberontak. Pengen bebas. Pengen seperti orang-orang pada umumnya. Saya mengalami hal itu sebenarnya. Saya ngomong ke ayah saya, dan ayah saya itu tipikal orang ya udah kalau misalnya ini keputusan kamu silakan, tapi kuncinya satu, resikonya ditanggung sendiri. Iya, tanggung jawab itu ada di tangan kamu sendiri. Kemudian saya agak mikir, tapi saya sudah ke sekolah, saya sudah ngomong ke kepala madrasah juga kalau biasanya saya mau selesaikan pendidikan saya di Mualimin ini cukup dengan kelas 3. Artinya saya sudah mengantongi ijazah setara SMA. Secara SLTP 3 tahun awal soalnya. Saya sudah mengantongi ijazah, saya mau gunakan ijazah ini untuk sekolah di sekolah umum di luar lah yang berarti SMA-nya pengennya di luar. Iya, formal gitu. Formal. Kemudian setelah saya ngomongkan hal itu, saya agak kepikiran sebenarnya kira-kira yang saya cari itu apa sih sebenarnya ya? Kira-kira baik nggak ya saya
keputusan saya ini, akhirnya saya mikir, saya sempat nggak sekolah juga waktu itu, masih mikir. Dan setelah saya konsul ke guru, terus habis gitu ke orang tua juga, pasti akhirnya ya udahlah saya tetap sekolah di Mualimin dan menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun gitu. Dan ya alhamdulillah berkat kegelisahan tadi saya jadi tahu menjadikan ya Ivan yang sekarang ini. Jadi mungkin kalau saya waktu itu memutuskan untuk keluar, kayaknya Ivan yang sekarang nggak akan duduk di sini, nggak akan menjadi Iya, seperti nggak ini akan ya. di sini. Nah, kalau buat teman-teman sekalian yang mungkin masih merasa quarter life crisis tadi itu, untuk kayaknya saya mau jadi apa deh, yang pertama adalah kira-kira soft skill apa sih yang kalian punya. Kalian harus kenali diri kalian sendiri, soft skill apa yang kalian punya. Ketika kalian mungkin kalian mempunyai skill public speaking yang bagus, kalian bisa asah. Kalian mempunyai soft skill di bidang sinematografi, kalian bisa asah. Kalian punya soft skill dalam bidang jasa apa, kalian asah. Sehingga ketika kalian memfokuskan satu skill kalian, itu bisa menjadi tombak yang sangat tajam di masa depan, sehingga kalian tidak mengalami yang namanya kebingungan yang berlebihan, bahkan berkepanjangan. Itu kan mungkin ada juga, saya nggak tahu ya, di belahan dunia mungkin ada gitu. Sehingga kalau misalnya teman-teman masih ada di fase quarter life crisis, kenali diri Anda sendiri, kira-kira soft skill apa, soft skill aja dulu yang kalian punya, asah itu dan fokuskan hal itu, dan jadikanlah itu sebagai profesionalitas kalian sendiri gitu. Baik, untuk closing statement, satu kata untuk anak-anak Jombang. Satu kata, Satu kata boleh, pesan boleh, atau oke. kata-kata mutiara. Oke, buat teman-teman saya ini bukan kata-kata sendiri, tapi saya menukil atau mengambil makalah dari orang lain, bahwasanya teman-teman harus ingat, syubbanul yaum rijalul ghad, bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kita tahu yang namanya pemimpin itu harus mempunyai karakter pemimpin, maka dari itu jangan lelah untuk mempelajari suatu ilmu, karena itu adalah harta kalian di masa depan.